Kenapa kita nggak suka sama Iran itu, Syiah itu? Karena antara lain, bayangkan, Ummuna Aisyah itu dianggap, waliyadzubillah, saya nggak bisa mengucapkannya, gitu. Dianggap ya perempuan yang apalah gitu, gitu. Sampai begitu mereka itu bencinya. Abu Bakar itu dianggap nggak sah, Umar dianggap nggak sah, bahkan dianggap kafir. Gitu. Terus Ummuna Aisyah juga begitu, tambah memang kebencian dengan Ummuna Aisyah itu luar biasa. Nah kalau sudah benci dengan Ummuna Aisyah, sudah benci dengan Abu Bakar, Umar, habis Islam itu sebenarnya itu. Jadi kita harus tahu bahwa mereka kok sekarang gempur Israel, kita senang juga, memang senang. Apa senang? Senang. Tapi andaikan kok nanti Iran itu menang, ini bukan masalah yang kita buat tenang. Kita juga jadi sasaran, gitu diantaranya itu. Kenapa lah Abu Bakar jadi sasaran, Umar jadi sasaran, Ummuna Aisyah jadi sasaran, apalah kita? Itu persoalan harus tahu, makanya membaca persoalan itu harus tahu, bukan sekedar dukung mendukung. Itu kalau dukung mendukung itu ya hanya penonton, gitu. Kayak menonton sepak bola, dukung itu, tapi nggak pernah menang. Tapi ini persoalan berbeda lagi. Gitu. Maka di situ kita memang agak khawatir dua-duanya. Sana menang kita khawatir, sini menang juga khawatir. Maka tinggal pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan sampai runtuh akidah kita, keimanan kita. Itu begitu. Sudah ribuan yang dibunuh oleh Iran itu sudah ribuan juga dari kalangan umat Islam di Syria, di Irak, itu luar biasa. Yang dibunuh sudah banyak. Yang Sunni yang sudah dibunuh itu sudah banyak. Biasa. Karena memang mereka ingin betul-betul punya kekuasaan besar. Punya kekuasaan dan membawa umat Islam ini ke arah seperti mereka. Dengan ajaran mereka, dengan kitab mereka sendiri. Gitu. Tentang Al-Quran, mereka masih menunggu nanti Al-Quran yang asli yang dibawa oleh imam yang mereka yakinin, yang sekarang sedang sembunyi. Itu memang Al-Quran di sananya benar, yang ada ini sekarang. Tapi dalam keyakinan mereka, Quran yang ada sekarang ini itu nggak asli, gitu. Sekian kali lipat masihan. Kenapa? Karena Quran yang ada dari kita ini kan dari Abu Bakar, Umar, Utsman. Gitu. Sementara mereka nggak ngakuin mereka ini. Nah, Quran yang asli disebut dengan Quran Fatimah itu masih nanti katanya munculnya. Di bawah Imam 12 yang dulu menghilang, nggak tahu kemana Imam 12. Sudah ratusan tahun yang lalu menghilang ini. Dan diyakini nanti akan kembali. Coba bayangkan. Masa akal? Makanya mereka yang ada sekarang itu disebut dengan Syiah Imamiyah. Karena meyakini punya 12 imam. Imam yang ke-12 ini sedang sembunyi katanya. Gitu. Bukan baru nanti lahir, bukan. Sudah lahir dulu, tapi sembunyi. Gitu. Jadi perlu agak ngerti dikit. Gitu. Yang ada sekarang itu, memang Syiah itu banyak, bener. Syiah itu banyak, bener. Dan diantaranya ada yang pernah sangat-sangat ekstrim, perlu diketahui ya. Hajar Aswad itu pernah mereka curi. Jadi Ka'bah itu pernah 22 tahun nggak ada Hajar Aswad. Dicuri oleh mereka dari sekte Syiah mereka, yaitu sekte Koromito. Itu mencurinya. Dan jamaah haji ribuan dibunuh saat itu. Jamaah haji dibunuh, Hajar Aswad dicuri, dibawa. Selama 22 tahun. Perlu diketahui. Jadi memang ya luar biasa dalam tubuh umat Islam ini. Fitnah-fitnah yang ada itu. Orang kafir saja nggak ada mencuri Hajar Aswad. Nggak berani. Dan dia sombong. Ayo lihat ini. Katanya Ka'bah itu hebat ini. Nih, saya curi ini. Itu begitu. Sumbernya begitu dulu. Gitu. Lalu kemudian ya Allah Maha Kuasa. Biarlah dibawa sementara. Tapi pasti balik dan kembali lagi. Tapi dalam kondisi sudah pecah. Hajar Aswad itu pecah. Iya. Dan karena itu dibungkus lagi dengan perak. Jadi nggak utuh lagi. Itu gara-gara mereka di antaranya. Tapi ya kita beribadah tetap beribadah. Kita nggak nyembah Hajar Aswad. Meskipun 22 tahun Ka'bah itu tanpa Hajar Aswad, ya haji tetap berlangsung.
Tapi ujungnya kembali ya kembali. Makam Ibrahim itu juga pernah dicuri orang. Begitu. Dan kita ya tetap saja menyembah kepada Allah. Ini persoalannya. Maka memang kondisi kita sekarang luar biasa. Ya kita memang nggak mendukung juga kondisi saudara-saudara kita di Arab Saudi, Kuwait dan seterusnya. Kok bisa Amerika itu membuat pangkalan di situ? Ya memang ya salah juga membuat pangkalan kayak gitu. Tapi kalau kita mau mengaca diri, ya kita apalagi habis lagi. Bukan hanya pangkalan di situ di sini, kita nggak punya pangkalan lagi. Ya kan? Kita kan dikuasai sama mereka semuanya. Nggak punya apa-apa. Itu. Maka jangan hanya sekedar sok-sokan bela ini, bela itu. Yang paling penting sekarang adalah mantapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Bahwa di tubuh umat Islam memang ada yang kayak begitu. Dan kita dianggap kafir. Jadi bukan kita yang mengkafirkan mereka, tapi sebenarnya mereka yang mengkafirkan kita. Ya jangankan kita, Abu Bakar dianggap kafir. Umar dianggap kafir. Ummuna Aisyah dianggap pezina. Waliyadzubillah. Coba bayangkan. Jadi memang nggak tanggung-tanggung. Tapi sekarang kok kelihatannya baik. Ya begitulah mereka. Ada kepentingan, mereka berlagak baik. Gitu. Kayak pelagi. Ada orangnya di Bengkulu ini, tapi sudah meninggal. Wih, lagaknya baik sekali. Tapi kalau sudah bicara serius tentang ini, ya terbongkar rahasianya. Begitu. Jadi perlu waspada. Dan juga kita harus tahu sebenarnya, Iran itu sekarang perang dengan Amerika itu persoalan apa? Ya, persoalan apa? Bukan karena persoalan mau membebaskan Palestina, bukan. Dari mana persoalan itu? Tapi persoalannya karena Iran diserang duluan sama Amerika kan ini diserang. Jadi membela diri. Ya benar juga memang gitu. Secara umum memang kita ya ada perasaan membela karena memang ya dia dizalimi, diserang. Nah, diserang yang balas gitu. Dan kenapa kok Amerika itu nyerang? Karena Amerika itu nyerang Iran itu karena Iran termasuk memang nggak mau ngikutin kehendak Amerika. Gitu. Kenapa Amerika ini memang luar biasa, konyolnya, maksud saya sombongnya, dan juga sewenang-wenangnya. Tidak boleh dimanapun negara membuat senjata nuklir, kecuali dirinya sendiri. Nah Iran termasuk yang nggak mau kayak begitu. Ya kalau kita memang dari dulu sudah mau, gitu. Kita malah disuruh beli rongsokannya terus mau, gitu. Kalau kita jangan bandingkan lagi, gitu. Iya. Nah Iran termasuk nggak mau. Kenapa? Karena memang dia punya cita-cita luar biasa, menguasai mau. Cuman memang kita sering ya ketipu juga. Yang lain-lain kok mau juga. Dan nah Iran nggak mau. Jadi itu kepentingannya. Bukan karena mau memerdekakan Palestina, bukan. Mana ada. Gitu. Dari mana dia mau membela saudara-saudara kita di Palestina? Tidak, agendanya lain. Gitu. Ini kebetulan saja. Maka kebetulan ya sebenarnya secara lahiriah kita senang saja Israel itu dibombardir, biarlah gitu. Tapi setelah itu, kalau andaikan Iran itu menang, ya kita punya PR baru. Saya agak deg-degan, jamaah haji ini bisa berangkat atau tidak. Gitu. Karena sejarahnya begitu. Di antaranya ulah Syiah ini selalu membuat masalah dalam antara lain soal haji. Gitu. Dalam kondisi tenang saja kalau ada masalah itu siapa biasanya itu ya dari Syiah yang buat masalah. Gitu. Dan memang salah satu yang diincar itu kalau ini selesai, andaikan Amerika itu selesai kalah, memang kita harus ya agak deg-degan karena sasarannya Iran akan menguasai Masjidil Haram, menguasai Ka'bah. Insya begitu. Di antara yang ingin diinginkan. Nah silakan, kita mau nggak kira-kira haji itu dipimpin zaman Syiah? Itu di situ. Dan tentu saya kira ya nggak mungkin. Meskipun sebenarnya Iran sudah punya tandingan sendiri. Sudah punya, yaitu kuburan Khomeini di Karbala. Itu setiap tahun sekali lebih dari haji, kata mereka. Labbaika Husain, labbaika Husain, begitu ucapannya. Bukan labbaika Allahumma, labbaik. Coba bayangkan. Nah di tempat kita ada juga itu. Apa itu? Labbaika Husain. Naudzubillah, Masya Allah. Saya nggak ngerti bagaimana Bengkulu ada kayak gitu. Dan diam semua. Itu di situ ada. Padahal kuburan siapa itu? Dianggap Karbala. Terus di depan kuburannya itu labbaika Husain. La haula wala quwata illa billah. Alangkah di mana akalnya? Coba di mana akal?
Di situ. Kok bisa ditulis di suku labbaik Husain? Itu apa persoalannya? Kita ya kalau haji labbaik Allahumma labbaik. Nah di Iran sana itu labbaik Husain. Masya Allah melebihi haji. Dan mereka mengatakan lebih dari haji. Lihat ini. Siapa yang lebih banyak katanya. Begitu. Padahal sudah punya. Tapi masih nggak terima kalau kita haji ke Ka'bah itu, dan mereka akan menguasainya juga. Itu persoalan-persoalan yang harus dimengerti. Maka nggak sekedar kayak orang-orang yang nggak pernah ngaji. Gitu. Nah kita ngaji yang ngerti. Itu.